Baik, hari ini berapa kehadiran tokoh-tokoh perempuan, baik sebagai politikus, sebagai perempuan mandiri secara keuangan. Hari ini narasumber kita adalah Ibu Insinyur Patriana Sosialinda. Sore, Ibu Sosialinda. Selamat sore, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga kehadiran wirausahawan perempuan. Sore Bu Finta. Sore, Bika. Ini adalah perempuan-perempuan hebat yang kita hadirkan di Brava untuk berbagi pengalaman dan bagaimana mengatasi peran-perannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga peran-peran domestik yang harus juga menjadi tanggung jawab. Ibu Patriana Sosialinda adalah seorang perempuan hebat, teladan bagi kaum perempuan tentunya. Pernah menjadi wali kota Bengkulu periode 2012-2018. 2013-2018. Ya. Saat ini beliau adalah berkecimpung di dalam dunia politik. Kemudian Ibu Pinta juga adalah seorang perempuan hebat yang aktif dan mandiri dalam berwirausaha dan telah berjibaku bertahun-tahun dalam dunia wirausahawan. Ibu Linda, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana memulai sebuah karir di dunia publik, di dunia politik, yang tentunya semua adalah langkah pertamanya. Ya, gimana Bu? Ya, terima kasih Mbak. Ya, sebenarnya semuanya by proses mengalir pada fase-fasenya. Jadi ketika memutuskan, saya setelah tamat kuliah dari Fakultas Pertanian UNIP, dan saya bekerjanya lebih ke perusahaan yang ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan, ya, karena latar belakang pendidikannya itu pertanian. Pada tahun 90-an itu lagi marak-maraknya perkebunan, ya, termasuk perkebunan bunga. Nah, jadi saya masuk ke perusahaan yang berkenaan dengan yang ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan. Kemudian saya ditempatkan di sini di salah satu anak perusahaan, yaitu Hasbam, ya. Saya kebetulan pada saat itu sebagai asisten manajer dari molding pabrik building komponen yang kita ekspor. Waktu itu kayu kan masih iya, harta Tuhan dijual gitu loh kan. Luar biasa. Kemudian saya juga kebetulan punya usaha, ya, somil, mesin somil juga ada hubungannya juga dengan itu. Kemudian saya belajar bekerja di sana, dan by proses banyak ilmu yang bisa kita ambil di sana, ya, karena waktu itu kan pasti ada hubungannya bagaimana meminit sebuah usaha, meminit karyawan, belajar banyak di sana. Sampai kemudian saya punya anak, ya, yang nomor 2, ya, masih bayi. Allah berkehendak lain dan dipanggil ke pangkuan Allah, saya memutuskan untuk stop semua kegiatan, kembali iya, kembali ke fungsi domestiknya sebagai ibu rumah tangga. Ternyata setelah 2 tahun saya kembali memfungsikan diri sebagai ibu rumah tangga, saya pikir, rasanya itu kurang energi saya, kemudian waktu kayaknya masih banyak yang berlebih, sehingga saya butuh kompensasi kegiatan. Tapi saya orangnya senang kegiatan-kegiatan sosial.
karena dari mahasiswa saya ikut di salah satu pendiri Golkar ya di Kosgoro pada saat itu. Saya ikut di Gema Kosgoro GMK, kemudian saya pikir saya butuh tempat main tapi produktif gitu ya, tetap menjaga silaturahmi. Saya masuk ke Partai Golkar, main di sana. Saya waktu itu tidak berpikir saya harus jadi anggota legislatif atau kepala daerah, enggak. Jadi saya mengabdi aja, mengabdi by proses perubahan ini, ya perubahan sistem ya, perubahan sistem dari golongan karya menjadi partai kan, kemudian reformasi pemilu kita berubah semua. Saya coba, bukan saya diminta untuk menjadi caleg. Kemudian saya berhasil menjadi anggota dewan. Di sana saya mengembangkan diri, kemudian jadi pimpinan dewan, kemudian jadi wakil wali kota. Alhamdulillah ya, sampai sekarang masih dipercaya untuk menjadi Ketua Partai Golkar Kota Bengkulu. Kita singkat juga tetapi sebenarnya penuh makna. Artinya bahwa yang diceritakan adalah pencapaian-pencapaian. Tentunya dalam pencapaian itu banyak sekali aral melintang, terus kemudian harus bernegosiasi dan sebagainya, baik terhadap waktu maupun terhadap pasangan tentunya. Nah, bagaimana ini bisa di manage sehingga menemukan solusi yang tepat sehingga berdua berjalan bersinergis gitu. Bapak juga punya karir yang bagus, juga ibu punya karir yang bagus, yang sama-sama memahami bahwa semua kita butuh tempat mengapresiasi diri. Ya, kalau untuk hubungannya dengan pasangan dan keluarga kecil, dengan anak-anak, maksudnya dengan anggota keluarga yang ada di rumah, kuncinya kan komunikasi ya. Kuncinya komunikasi. Kemudian begini, mereka itu kita libatkan di setiap perkembangan kegiatan kita sehingga mereka bisa memaklumi ya, ketika mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sedikit berkurang, misalnya waktu atau apa. Nah, mungkin ini juga ya, kalau di lingkungan saya kebetulan orang tua juga aktif ya di kegiatan, kemudian mereka kan besar pada saat orang tua kakeknya itu juga sedang aktif, jadi dia melihat sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, dia maklum ketika ibunya itu misalnya waktunya agak kurang sedikit gitu loh kan ya. Tidak protes. Ya enggak. Kadang-kadang sekali-sekali protes, tapi tidak menjadi hal permanen tuntutan mereka karena mereka maklum gitu ya. Itu kuncinya, itu komunikasi, sama suami juga kita komunikasi. Semuanya berproses. Jadi jangan takut ya buat anak-anak putri maupun putra yang masih muda atau ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang ingin terjun di, kita ruang lingkupnya dibatasi politik aja ya, yang di dunia politik ya. Kalau minat ya jalani saja, ikuti proses, kemudian bekali diri, yakinlah bahwa tangan Allah itu akan ikut membesarkan kita. Ya, ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar dan berdoa. Ya. Komunikasi. Ya, yang penting kita bisa tahu menempatkan diri apa, siapa, dan di mana kita pada waktu itu. Ya. Kadang-kadang kita jadi ibu, kita bersikaplah sebagai ibu. Kadang kita bagian dari sebuah keluarga besar, bersikaplah menjadi sebuah keluarga besar. Begitu juga lingkungan sosial. Apa, siapa, dan di mana kita. Jadi kita kembali ke Bu Vinta nih, bagaimana pengalaman Bu Vinta yang mulai dari zaman gadisnya,
sampai hari ini masih tetap aktif dalam pencapaian independensi secara keuangan tentunya. Karena beliau juga bukan politikus, Bu. Gimana ceritanya Bu Pinta sampai hari ini masih bertahan gitu, sampai bertahan sehingga nggak lelah-lelahnya gitu. Gimana Bu? Iya baik, mungkin berawal dari mungkin kalau buat saya itu pertama izin dari suami ya Bunda. Setelah dia mengizinkan untuk kita mencari atau ikut mencari nafkah, membantu ekonomi keluarga. Karena kayak gini, kayaknya walaupun kita udah dikasih per bulannya, itu dengan kita mencari sendiri itu mungkin beda ya, mudah menambah ya. menambah gitu kan. Jadi ya kita memang tetap harus bisa memanage waktu, dimana pekerjaan rumah itu memang harus kita selesaikan sendiri juga, mungkin dari mengantar anak sekolah sampai menemani dia belajar. Tapi pekerjaan kita untuk di luar yang maunya sebenarnya itu memang kita sendiri yang mau, Bunda. Karena suami itu kan tidak pernah memaksa gitu. Pilihan. Jadi, itu pilihan. Tapi saya masih alhamdulillah masih dikasih waktu untuk bisa melanjutkan hobi saya tadi itu, Bunda. Ya itu tadi ya dengan masak atau apa gitu kan yang bisa menghasilkan uang juga tentunya. Ketika memang kita mandiri, kita sudah siap dengan berbagai risiko kehidupan. Betul. Memang saya pernah baca bukunya Bu Fatmawati ya, Ibu Fatmawati Soekarno ya, perempuan kebanggaan kita ini, masyarakat Provinsi Bengkulu. Beliau itu menyampaikan di sana, perempuan itu harus kuat. Perempuan harus kuat. Iya. Harus kuat karena perempuan ini yang memang complicated, yang harus dia jabanin ya, ngurusin anak, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, kemudian dia juga harus mandiri secara ekonomi. Karena itu tadi alasannya, jadi dia harus kuat, mentalnya harus kuat, karena dia jadi contoh di rumah. Kalau ibunya kuat secara mental, itu jadi membuat suasananya jadi kondusif, betul. Kemudian perempuan itu harus cantik dalam artian luas ya, cantik lahir ya. Pokoknya kita ikhtiar dulu lah. Kalau soal karakter balik ke personal laki-lakinya. Orang lain juga seneng kalau lihat kita cantik. Perempuan juga seneng ngelihat sesuatu yang cantik lahir. Lahirnya cantik, batinnya cantik. Berarti dia secara akhlak juga dia cantik. Kalau dia punya attitude, dia berkelas dengan sendirinya. Artinya bahwa perempuan harus punya value-nya sendiri. Kemudian perempuan itu harus cerdas. Dia harus wawasannya harus luas, harus mau belajar terus supaya dia bisa mendidik dan menjaga keluarganya itu berkembang sesuai dengan masa yang kekinian. Banyak ilmu yang harus dia kuasai, harus mau belajar, apalagi sistem. Kemudian dia harus religi. Artinya bahwa mau di dunia publik, mandiri keuangan, dunia sosial, politik, itu artinya bahwa lakukan sesuatu sesuai dengan passion, sesuai dengan pilihan hidup, sehingga nanti menikmati hidup sampai tua tidak ada penyesalan. Betul, benar. Karena Bu Linda sendiri sudah membuktikan bahwa sampai hari ini entah seberapa banyak persoalan yang dihadapi, tapi setiap keluar rumah pasti tersendiri. Pasti membuat orang lain pun. Karena perempuan tuh identik ya, dia itu harus indah. Harus indah. Berarti cantik kan? Cantik. Harum. Dan penyayang. Dan selalu
mau nggak mau, kalau dia seorang yang penyayang, mukanya selalu sumringah. Iya. Siap. Inilah teladan kita sebagai perempuan. Bagaimana beliau yang semestinya sudah pernah bakti lah di dunia yang hiruk pikuknya. Tetapi karena memang masih dibutuhkan, beliau masih bersedia untuk masih tetap mendampingi dan mensupport generasi-generasi yang akan datang supaya tidak hilang. Karena kalau tidak ada penuntun, tidak ada yang mendorong atau mengajak seperti yang dilakukan oleh Bu Dita, saya pikir mungkin banyak sekali yang saat ini, terutama perempuan-perempuan yang sekarang saya melihat lebih banyak suka yang instan, terus yang manja, yang nggak seperti zaman dahulu kala gitu ya. Artinya bahwa ini perlu memang semangat bagaimana berjuang untuk mandiri. Sebenarnya itu proses ya. Kita ini sebenarnya fitrah kita itu kuat kok. Fitrah kuat. Iya, fitrah kita ini kuat perempuan ini. Melahirkan, menyusui sampai katanya 1000 urat putus ya pada saat melahirkan. Iya, ngurusin anak itu nggak mudah dengan beragam karakter gitu. Jadi ibu rumah tangga tuh luar biasa. Kalau saya pernah ngalami betul-betul pure, yang lain stop, jadi ibu rumah tangga betul selama 2 tahun. Saya pikir ibu rumah tangga itu luar biasa, dia manajer perencanaan. Dari malam dia sudah memanage itu semua agenda mereka dan apa yang harus mereka lakukan besok. Kemudian pasti mereka lakukan itu kan. Kemudian beragam hal dia pikirkan dalam waktu serentak, tapi beres. Dia bisa menjadi manajer keuangan yang handal. Berapapun diberikan oleh suaminya, dia mampu meminit itu sampai waktunya dia menerima uang lagi, itu harus cukup. Putar otak gimana caranya, gitu loh kan. Jadi dia bagaimana menciptakan keluarga itu, anggota keluarganya sehat, terdidik, sejahtera, infrastruktur yang di rumah juga dia perhatikan banget ya. Apa enggak itu ngolah kota atau satu teritorial tertentu? Kesehatan udah di sana, pendidikan sudah. Udah jadi badan perencanaan, udah jadi bapeda juga dia ya. Karena dia memanage semua pengaturan di rumah itu, gitu. Dia udah manage itu. Ya, kesehatannya diperhatiin, ini semuanya. Pokoknya apa beda ada tuh di rumah tangga tuh. Uang masuk sama uang belanja. Harus balance. Jangan deposit, forecast, jangan juga ini ada beberapa program akhirnya jadi dibintang kecuali kondisi-kondisi tertentu. Apa nggak bicara APBD itu udah jadi dewan dia itu sebenarnya. Tinggal tambah ilmu sedikit jadi ibu-ibu, putri-putri muda, anak muda, ayo jangan ragu untuk terjun di dunia politik. Apalagi ibu-ibu muda sudah terbiasa ngurus keluarga kecilnya, udah nanti kalau udah jadi dewan tuh jadi kepala daerah udah tinggal pengembangan, tambah sentuhan-sentuhan pengetahuan sedikit. Yang diperluas. Karena semua tugas itu sudah Iya betul. Yang tahu perempuan itu perempuan ya. Perempuan ini sebenarnya sebagian besar ya fitrahnya bukan juga orang yang cengeng ya. Dia itu dengan segala beragam semua persoalan yang dia hadapi kesehariannya, dia nggak pernah ngeluh tuh ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia gini, kalau sudah terjun di dunia politik, sebenarnya itu ilmu-ilmu yang harus kita terapkan, itu ilmu-ilmu sosial keseharian kita. Bagaimana menjawab persoalan-persoalan di lapangan, kemudian sesuai dengan porsi kita atau kita porsi orang, tapi kita bisa memberikan saran ya.
dia dengan segala persoalan yang dia hadapi kesehariannya. Dia tahu betul kebutuhan perempuan seperti apa, betul pejuang yang berada di lembaga politik dan ada di dalam sistem penyelenggara pemerintahan. Ya, jadi kalau pemerintahan itu eksekutif legislatif karena dia berdua kan, pemerintah gitu ya. Jadi kalau di sistem lembaga pemerintah ya, dia sebagai eksekutor. Kalau di lembaga legislatif dia sebagai pengawal kebijakan. Ya, itu kenapa dibutuhkan sangat perempuan ada di sana gitu loh kan, karena yang tahu perempuan ya perempuan. Kemudian bedanya sama laki-laki, perempuan itu lebih banyak tahu semua persoalan keseharian sehingga dia tahu persis masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat, dan perempuan itu penyayang. Ya, saya menangkap begini Bu, karena kan ada undang-undang yang menyatakan 30% ya, zaman Jokowi. Sebenarnya apakah ini dibutuhkan dengan kapasitas perempuan yang Ibu bilang tadi bahwa perempuan sebenarnya sudah kuat, sudah bisa, kenapa harus ada afirmatif? Bahwa yang berjuang aja selama kok gitu. Iya, makanya ini kan penting nggak 30% itu? Kalau enggak ya udah selesai aja gitu. Jadi sebenarnya para perempuan itu harusnya bersyukur ya bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur minimal 30% itu. Minimal 30%. Iya, kalau maksimal boleh seberapa aja. Iya. Kuncinya kemauan dari para perempuan, kemudian keberanian. Makanya kita di sini mengajak para perempuan untuk mau dan berani, confident lah sedikit untuk terjun di dunia politik. Karena kalau di dunia politik tuh ada 2 jabatan politik ini, di legislatif dan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dan saya yakin, seyakinan para perempuan sanggup. Ini melalui podcast ini saya ingatkan sekali lagi, harus berani. Saya ini sebelumnya ibu rumah tangga kan tadi udah cerita. Berani. Iya, baik proses. Yang paling penting mau belajar, mau menambah kapasitas diri gitu kan. Jaga akhlaknya karena attitude-nya itu menjadi salah satu variabel untuk mendukung keberhasilan kita di semua sektor. Ketika sudah berada di posisi puncak atau menjadi seorang tokoh, tetap menjaga diri supaya representasi perempuan itu tidak tercoret. Iya. Kira-kira begitu ya? Betul sangat, apalagi perempuan Indonesia kan? Karena kan sebagai rektor sudah ada. Artinya bahwa ketika perempuan berada di sana jaga, tadi jaga korupsi, jaga semua, jaga semuanya. Sehingga representasi perempuan dipercaya. Itu yang harus dijaga. Kadang-kadang suka abainya kan suka di sana, akhirnya kemarin kan lagi booming ini ketika diberikan ruang secara aturan untuk para perempuan, ada beberapa perempuan tidak bisa jaga itu. Nah akhirnya kan agak sedikit menurun tingkat kepercayaan masyarakat. Padahal dulu dan citra perempuan secara keseluruhan jadi tercoreng. Ketika ada yang muncul perempuan pada posisi-posisi penting dan strategis, orang kan berharap banyak. Sebenarnya kalau Bu Finta, tantangan terbesarnya dalam dunia pekerjaan supaya terjaga semangatnya, apa sih yang menjadi motivasinya Bu Finta sehingga saya tidak bisa berhenti untuk berkreativitas? Pembagian waktu itu pasti, tapi yang paling utama kayaknya
izin suami deh. Izin suami. Iya. Kadang Kepercayaan. saya juga masih Kepercayaan suami. Iya, kepercayaan suami terhadap pekerja ketika berada di luar. Iya. Ketika berada di luar. Oh, Ketika berada di karena luar. dia mencintai Bu Vinta sehingga takut kalau Bu Vinta Ya, Apa? tinggal pintar kita menjaga Iya. diri. Menjaga. berarti maksudnya kan komunikasi pada Iya. akhirnya Ibu Vinta masih bisa berkreasi untuk tetap mandiri secara keuangan dan beraktivitas di luar rumah. Karena kan kalau budaya patriarki ya Bu Iya, ya, iya. ada paham sekali Betul. bahwa perempuan itu ada batasan-batasan yang dibuat secara budaya. Ya. Masih masalahnya berkenaan dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Itulah susahnya jadi perempuan. Iya. Ya. Berat Tapi sih, masalah praktik juga dari periode ke Iya, periode iya, dan yang- kayaknya belum hilang, masih, Iya. iya, masih, Itu juga tidak akan pernah hilang. iya, tinggal bagaimana kita menyikapi mendapatkan, secara ya, matang, menyikapinya. bijaksana. Ya harus bijak-bijak ya. Bijak-bijak. Kerjaan tetap, tapi kita bisa lolos dari hal-hal yang seperti itu. Iya, iya, mungkin itu ya. Bisa lolos dari Ya, macam berarti godaan. kalau Iya. kan udah punya gambaran kita. Oh ya, kalau kita misalnya kerja, apalagi bersentuhan dengan masyarakat umum, kita sering berhadapan dengan situasi itu. Kemudian kalau di internal juga kita juga suka menghadapi hal seperti itu. Iya. Ya, ya. Berhadapan teman-teman sama pekerja. Oke. Saya pikir itu Iya, Bu Linda, boleh. kita Ya, luar biasa ya. kehadirannya di berapa Luar biasa. karena berapa ini mencoba untuk ngulik-ngulik Ya, ya. Supaya kita tahu bagaimana perspektifnya semua pihak Iya. sehingga masyarakat bisa melihat dan silakan menyimpulkan sendiri karena perspektif itu tidak ada yang salah. Iya, benar. Tetapi perspektif itu cuma tidak Iya. benar sepenuhnya. Iya. Nah. Bagaimana menghadapi hal-hal. Sik, luar biasa ya, berapa ya? Saya terima kasih Bu Iya, Linda, luar terima biasa. kasih Bu Linda sudah Iya. mau hadir di sini, sudah berbagi informasi buat kita semua. Tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi Iya. untuk semua kalangan supaya juga laki-laki juga mendengar nih Oh, iya. bagaimana Tuhan kepada Ya, perempuan. ya, support dong gitu. Support dong, supaya sama-sama bisa bergerak bersama, sehingga bisa maju bersama. Iya. Itu juga buat generasi Ya, muda, anak-anak betul. dan sebagainya. Ya, jiwa kebangsaannya kita kulik Kulik. supaya semua rakyat kita produktif. Iya. Kendala-kendala yang dihadapi para perempuan, tolong ditekan sedikit. Kenapa ya? Iya. Sedikit. Untuk didorong untuk lebih maju. Iya. Baik, demikian saya ingin hanya dikatakan bahwa tidak peduli laki-laki manapun yang ada di samping Anda. Ya. Ini tidak bercerita tentang siapa ayah Anda, siapa suami Anda, siapa saudara laki-laki Anda, siapapun laki-laki yang berada di samping Anda. Tetapi ini adalah bicara tentang apa yang Anda inginkan. Bagaimana Anda bisa mandiri tanpa orang-orang yang ada di samping Anda. Demikian, semoga bintang-bintang kita kali ini memberikan inspirasi buat perempuan-perempuan di luar dan juga bisa membuka wacana berpikir dan keaktifan kembali sebagai seorang perempuan di dalam dunia manapun yang menjadi fashion Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brava, saatnya berani bicara.